Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan Switch-nya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuk temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam, di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya, ku ambil kotak itu dan saat makan siang, ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun, dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, coklat yang enak kak.
Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan. Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya. Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu, aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, Ethan, lakukan mode zombie. Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, Ethan, lari! Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, kurasa sekarang kaulah yang harus pergi. Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, "Hei, hentikan!" Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan?
Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dik. Tak mungkin kau bisa mengungguli Ratu Jahil ini. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju, maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite. Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela. Tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Eli terkekeh lalu berkata, Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya. Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati, seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi?
Aku tak mau mati sekarang, tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Eli mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Kar dan Eli soal itu, Eli bilang itu aneh, karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gatorade Kar juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit." Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers, dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat."
Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Eli, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Hey, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh, man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, "Majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan?" Kemudian anak lainnya mengatakan, "Kenapa kalian suka para cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa?" Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, "Apa yang sedang kau dengarkan?" Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. "Apa ini?" "Sejenis nyanyian mantra." Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. "Apa?" "Itu biasku." Rap monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas,
Tiap kali ku bicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS ku, dengan gantungan kunci koya, untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, "Ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana?" Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, "Tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya." Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, "Kami akan terlambat nonton." Dia agak mematikan suasana hatiku, tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, "Oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga." Kayla nampak tersinggung dan berkata, "Kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini." Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, "Apa kamu tak keberatan dengan ini?" Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang giliranku." Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop." Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, "Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga." Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, "Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik." Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan.
Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, "Sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry." Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. "Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes." Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, "Lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku." Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak, dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu.
Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. "Se- se- se- Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula, kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, "Bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan." Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal, jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit, dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. "Sayang, ada apa?" Aku bergegas mendatanginya. "Oh, aku paham." Aku tertawa. "Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi." Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan." "Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku?" Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang mudi dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. "Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu,
Dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu, tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitupun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi, dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda, dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Black. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Black, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.
Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak, karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda. Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu. Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku. Aku melanjutkan. Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu? Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi dua. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila! Ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh! Dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. Fleur, apa kau tak apa? Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab. Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing. Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh Ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta Ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. Kau kira jam berapa sekarang? Sekarang aku akan ketinggalan jadwal. Dia memberiku pandangan bingung. Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat? Apa? Kau bicara apa? Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu. Sekarang, ayo berangkat. Dia berjalan pergi. Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku. Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah 1 gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. Ew, apa itu? Yak. Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." Oke, aku minta maaf. Minum ini. Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. Hei, ini sangat menjijikkan. Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April? Bukan,
Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2. Lalu dia segera pergi. Tunggu, apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik, dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan, apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat ku oleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh, ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu, cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila, dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Ya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan... Keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu. Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari Aprilmu. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu, aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Fleur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Tak akan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku,
Aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah, lalu berkata, "Ha, kena kau. Aku tidak bodoh." Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, "Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari Aprilmu, karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku?" Aku menatapnya tak bisa berkata-kata, menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari Aprilmu. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. "Kau bercanda kan?" Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. "Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari Aprilmu. Sungguh mengecewakan." Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru, "Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf." Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, "Kena kau. Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku." Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka." Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, "Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari Aprilmu." Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, "Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon." Aku tersenyum dan menatapnya. "Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon?" Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari Aprilmu kali ini tak terlalu gagal? Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. "Michael!" Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya. Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah. Aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan.
Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami. Mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir, tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian, Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal. Karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar. Dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak. Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami, dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau.
Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan? Apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya, lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku, makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu. Dia menunjuk pada pancake itu. Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu. Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar. Lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Nah, itu benar. Aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi, ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang. Ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang. Masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu. Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita." Mike menggelengkan kepala. "Tapi Ames yang kukenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan?" Aku menghela napas lebih panjang. "Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat." Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. "Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama." Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. "Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Bagaimana menurutmu?" Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh. Aku tersenyum lebar padanya. "Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan." Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami.
Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trik kotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Hah, itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini, dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya, dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. "Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang?" Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk." Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. "Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara." Aku tersenyum padanya. "Ya, tentu."
Dia memandangku dan dengan lembut berkata, "Kapanpun." Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. "Jadi apa? Kau tertarik dengan pria tua sekarang?" "Apa?" Aku memelototinya. "Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu." Marah dengan hal ini, kutatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah." Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, "Dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala." Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. "Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu." Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, kuperhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, "Oke, apa saya lucu?" Kemudian si Sally malu-malu bergumam, "Pak, kami dengar kau punya pacar baru." Dia mengangkat satu alisnya. "Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu?" Dia tertawa gugup. "Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya." Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, "Jadi kau benar-benar memacarinya?" "Yep," aku mengangguk. "Yang benar." Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, "Aku mencintaimu sayang," dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. "Hai Linda, ada yang bisa kubantu?" "Aku punya ini untukmu." Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Dengar, Linda, ini salah." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." "Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." "Aku tidak." Dia mengatakannya dengan tegas. "Sekarang, tolong pergi." Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku." Jadi dia campakkan aku, begitu saja.
Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. Oh tidak, apa yang sedang terjadi? Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi. Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa? Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, tidak, kalian salah paham, tak ada yang terjadi. Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat. Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Ah, Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok. Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa Grace? Apa kamu meminjam uang lagi? Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, berapa yang kamu pinjam kali ini? $7.000. Gumamnya. Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah Dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu.
Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ah, ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali? Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton. Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu. Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA. Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat! Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing. Vivian memutar matanya dan menjawab, ini rumahku, dan ini anjingku. Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace, dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng, sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. Vivian, bawa Teddy keluar dari sini. Tidak, merekalah yang seharusnya pergi. Sanggahnya, sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru. Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah. Dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku. Saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya, dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. Geser ke kanan sedikit. Tidak, ke kiri sedikit. Oke, Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Dia tersenyum. Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah. Bukan begitu? Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung 2 angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah, tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. Vivian? Kuhela napas, aku tahu itu. Grace, berani-beraninya kau. Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern. Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku. Dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi berhentilah bersikap kekanakan dan terima saja itu. Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan?
Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar Ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen. Easton, aku hanya ingin memberitahu kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu. Kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil. Ya, akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergengsi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. "Keluar dari mobilku. Jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya." Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba, kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. "Maaf, apa ini punyamu?" Gadis itu berbalik lalu memekik. "Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku." Kemudian dia mulai berpose aneh. Dia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu kudengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berwajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik.